Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Dipki Syari Pratama dengan NIM 215111003. Di sini saya akan mencoba menganalisis jurnal pendidikan matematika untuk memenuhi salah satu tugas besar UTS yang diampu oleh dosen Bapak Kasatya Aldila Apriyansa MSC dengan mata kuliahnya Kajian Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, sebelum itu apa sih yang nanti kita akan analisis? Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan tabel. Nah, di sini ada tabel yang nantinya kita akan analisis pada artikel jurnal. Yang pertama ada identitas artikel jurnal yang terdiri dari nama penulis, judul artikel, tahun terbit, nama jurnal, volume dan nomor halaman, DOI, akreditasi jurnal. Lalu yang kedua ada efektivitas judul, yang dimana judul itu tidak boleh melebihi 15 kata, jangan menggunakan singkatan, dan jangan menuliskan tempat. Lalu yang ketiga ada abstrak, yang dimana abstrak ini berisikan inti masalah, lalu tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil penelitian, simpulan penelitian, lalu banyaknya kata. Lalu yang keempat ada kata kunci, yang dimana berisikan menggambarkan ranah masalahnya, lalu menggambarkan istilah pokoknya, lalu kata kunci ini harus berupa kata tunggal atau gabungan kata. Lalu kata kunci ini harus berisikan 3-5 kata. Lalu yang kelima ada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, yang berisikan tabelnya itu gambar terlihat jelas, yang kedua tabel dapat terbaca, yang ketiga mempunyai narasi singkat, lalu posisi gambar tidak boleh di bawah, dan yang terakhir persamaan harus ditulis dengan jelas. Lalu yang keenam ada penggunaan istilah dan kebahasaan, yang dimana penggunaan istilah dan kebahasaan ini harus sesuai KBBI dan kata tidak boleh disingkat. Lalu yang ketujuh ada pendahuluan atau latar belakang, yang dimana berisikan mengapa penelitian ini dilakukan. Lalu yang kedua membandingkan kondisi yang ideal, yang ketiga mengungkapkan tentang masalah, yang keempat kecukupan seni menulis, yang kelima penemuan analisis, yang keenam letak kebaharuan, yang ketujuh studi literatur tentang teori utama, yang kedelapan mengajukan pertanyaan penelitian, lalu yang terakhir kejelasan tujuan dan harapan penelitian. Lalu yang kedelapan ada metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini harus bisa menguraikan tentang jenis metode penelitian yang digunakan dan disertai dengan sumber acuan. Lalu yang kedua ada subjek penelitian yang dijelaskan secara detail, lalu waktu tempat penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data yang diungkapkan secara lengkap beserta bentuk instrumennya. Lalu yang terakhir teknik analisis data dijelaskan. Lalu yang kesembilan yaitu hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian ini untuk penelitian kuantitatif hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Lalu untuk penelitian kualitatif ini bagian hasil memuat bagian rinci yang dalam bentuk subtopik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lalu yang selanjutnya, tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian, lalu harus diberi komentar. Lalu yang terakhir tidak boleh ada citasi. Nah, yang ke-10 ada pembahasan, yang dimana pembahasan ini harus ada yang menunjukkan temuan yang diperoleh, lalu menginterpretasikan penemuan, lalu hasil temuan dikaitkan dengan teori yang sudah ada atau sebelumnya, lalu yang terakhir memunculkan teori baru. Nah, yang ke-11 ada penutupan, yang dimana penutupan ini berisikan tentang informasi kesimpulan,
Lalu kesimpulan itu harus dalam satu paragraf dan pada penutupan ini harus ada letak kontribusi penelitian dari si peneliti tersebut. Lalu, apakah masalah tersebut selesai atau belum? Terus terakhir ada saran dari peneliti atau tidak. Lalu yang ke-12 ada daftar pustaka yang dimana berisikan gaya sitasi. Yang kedua urutan sesuai abjad dari daftar pustaka tersebut. Lalu referensi dari daftar pustaka itu harus lebih dari 20. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan pada artikel jurnal tersebut. Nah, yang berisikan apakah kelebihan penelitian tersebut, kelemahan penelitian tersebut, apakah saya memiliki ide dan saran seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah kita tahu dari tabel yang tadi, apa yang harus kita analisis, sekarang kita langsung masuk ke jurnal atau artikel pada jurnal yang nantinya artikel ini akan saya coba analisis. Yang pertama ada nama identitas artikel yang berisikan nama penulis, judul artikel, tahun terbit, nama jurnal, volume, dan nomor halaman DOI akreditasi jurnal. Nah, yang pertama ada nama penulis. Nah, ini ada nama penulisnya yaitu Edi Waluyo. Lalu judul artikelnya itu pengembangan bahan ajar matematika SMA dengan model kreatif problem solving terintegrasi TUPAK. Lalu ada tahun terbitnya yang ini 2023. Lalu ada nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Matematika yaitu Judika Education. Lalu ada volume dan nomornya, ini volume 6 nomor 1. Lalu ada halaman. Halamannya itu bisa kita lihat di sini. Nah, halamannya itu dari halaman 11 sampai 20. Lalu ada DOI. Nah, DOI. Nah, ini ada ya DOI-nya. Lalu ada akreditasi jurnal. Nah, di sini tidak disertakan akreditasi jurnal, tetapi kita bisa mengetahui akreditasi artikel ini, jurnal Judika Education-nya bisa di sini. Nah, di sini jurnalnya itu adalah tingkat 3. Nah, masuk lagi ke artikelnya ya. Nah, itu adalah untuk identitas artikel jurnal. Lalu selanjutnya ada efektivitas judul yang dimana judul ini tidak boleh melebihi 15 kata, jangan menggunakan singkatan dan jangan menuliskan tempat. Nah, yang pertama ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tidak melebihi 15 kata. Lalu tidak menggunakan kata singkatan. Nah, misalnya ini creative problem solving ini tidak boleh menggunakan singkatan. Nah, ini contohnya. Lalu jangan menuliskan tempat. Nah, di sini tidak ada menuliskan tempat penelitiannya. Lalu yang ketiga ada abstrak yang dimana abstrak ini berisikan inti masalah, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil penelitian, simpulan, implikasi penelitian, banyaknya kata. Nah, di sini inti masalahnya yaitu ingin mengembangkan bahan ajar matematika berbasis dengan model kreatif problem solving terintegrasi TUPAK. Lalu tujuannya juga sama kayak inti masalah ya, ini ada mengembangkan bahan ajar. Lalu selanjutnya ada subjek penelitiannya. Subjek penelitiannya ini pada siswa kelas, nah ini harusnya 11 ya, 11B dan 11C SMA Negeri 2 Selong yang berjumlah 70 siswa. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Lalu selanjutnya ada teknik, sebelum ke teknik ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakannya ini yaitu penelitian pengembangan model Borg dan GAL meliputi analisis keputusan
kebutuhan, desain produk, pengembangan produk, dan lain-lain. Lalu ada teknik analis, teknik mengumpulkan data. Nah, di sini tidak disertakannya teknik pengumpulan datanya seperti apa, tapi setelah kita lihat-lihat teknik pengumpulan datanya ini, nah ini analisis kebutuhan, desain produk, mengembangkan produk, implementasi dan evaluasi produk. Nah, seharusnya ada ya di sini, tetapi tidak. Lalu teknik analisis datanya yang ini sepertinya ada sangkut pautnya pada bahan ajar ini ya, yang dimana membandingkan T hitung dan T tabelnya seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di bagian pendahuluan ataupun metode penelitian. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya itu yaitu menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan termasuk kategori valid menurut ahli materi dan ahli bahasa. Lalu selanjutnya ada simpulan. Nah, ini simpulannya pengembangan bahan ajar matematika SMA dengan model kreatif problem solving terorganisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi integral. Lalu selanjutnya ada banyaknya kata. Nah, banyaknya kata kita hitung dari sini sampai sini. Nah, setelah dihitung ini ada 119 kata. Nah, lalu ada masuk ke kata kunci. Nah, ini kata kunci. Kata kunci ini harus menggambarkan ranah masalah, menggambarkan istilah pokok, katanya berupa tunggal atau gabungan kata, lalu banyaknya kata kunci harus 3-5. Nah, yang pertama menggambarkan ranah masalah. Nah, ini ingin mengetahui apakah ini mempengaruhi hasil belajarnya atau tidak. Lalu menggambarkan istilah pokok ya ini, kreatif problem solving dan faknya. Lalu katanya tunggal, ini tunggal, ini gabungan kata. Terdiri dari 3-5-nya ini ada 4, berarti tidak melebihi 5, tidak kurang dari 3. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan gambar dan tabel persamaan. Nah, kalau dilihat-lihat pada abstrak dan pendahuluan ini, tabel persamaan, gambar tabel dan persamaan ini tidak ada. Tapi saya sudah mencoba membaca artikel ini dan ada pada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian. Yang dimana keterbatasan gambar dan tabel ini harus meliputi gambarnya terlihat jelas. Nah, ini kan sudah terlihat jelas ya. Ada modul ajarnya. Lalu tabel dapat terbaca, ini ada tulisan-tulisan modulnya apa, terus model pembelajarannya apa, terus materinya apa. Lalu mempunyai narasi singkatnya ini. Nah, integral ini namanya kecil. Nah, narasi singkat, dan ini judul juga model penelitian ini adalah narasi singkat tentang cover buku ini. Lalu selanjutnya posisi gambar tidak boleh di bawah tulisan lain. Ini udah di atas, berarti benar ya. Nah, berarti benar ini. Lalu selanjutnya persamaan harus ditulis dengan jelas. Nah, ini merupakan cover bahan ajar matematika modul CPS terintegrasi tepat. Nah, ini benar ya. Lalu selanjutnya ada penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, sebetulnya ini kita bisa analisis dari abstrak, yang dimana kebahasaannya itu kan apakah katanya sesuai dengan KBBI dan lain sebagainya. Kenapa saya mencoba menganalisis di abstrak? Karena kita bisa membandingkannya. Di sini ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Jadi bisa membandingkan. Nah, misalnya ini kurang dari, tidak boleh ditulis kurang dari, tapi semua itu contohnya. Lalu yang ketujuh ada pendahuluan atau latar belakang. Yang dimana pendahuluan atau latar belakang ini meliputi mengapa penelitian ini dilakukan, lalu membandingkan kondisi yang ideal, lalu mengungkapkan tentang masalah, kecukupan menulis, pengembangan analisis, letak kebaharuan, studi literatur tentang teori utama, lalu penjelasan tujuan harapan penelitian. Nah, yang pertama kan tadi mengapa penelitian. Nah, ini guru ingin mengetahui pastinya. Nah, unsur penelitian
Jadi pendidikan menengah memiliki peran sangat penting. Berarti apakah peran pentingnya? Biasanya pada bagian akhir ini menggali ide dengan membuat teknologi yang melibatkan siswa aktif dalam membangun solusi untuk menggali ide dengan menggunakan teknologi sehingga memperoleh konsep dan strategi dalam menyelesaikan masalah matematika. Lalu membandingkan kondisi ideal. Ya, kondisi ini berarti ini paragraf 1 dan paragraf 2 yang berdasarkan hal tersebut di atasnya. Sedikit informasi juga pada pendahuluan atau latar belakang ini harus ada citasi, yang dimana citasi ini adalah mengambil artikel. Misalnya kita ingin mengetahui pengertian dari ini creative problem solving atau KTHCK, kita bisa mencari informasi dari artikel lain. Nah, lalu kita ambil ke artikel kita. Nah, itu namanya citasi. Seperti itu, sedikit informasi. Lalu selanjutnya ada mengungkapkan tentang masalah, yang dimana masalahnya ini kita baca harus menyelesaikan. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah baru yang dihadapi, memerlukan pengalaman yang memperhatikan. Dengan demikian, siswa lebih bebas atau leluasa untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Nah, ini adalah salah satu mengungkapkan masalah tersebut. Apakah model pembelajaran yang dilakukan peneliti ini berpengaruh kepada hasil belajar atau tidak, seperti itu. Lalu ada kecukupan seni menulis, yang dimana sebenarnya kecukupan seni menulis ini atau state of the art ini saya kurang tahu ya seperti apa yang harus dianalisisnya. Mungkin ya seperti seni menulis itu ya tadi yang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, seperti itu. Lalu ada penemuan analisis, yang dimana penemuan analisis ya tadi citasi itu. Jadi kita nantinya akan membandingkan citasi orang lain, lalu kita mengambil kesimpulan, tapi artinya tidak jauh dari citasi orang lain, atau kita mengambil pokok utama atau gagasan utamanya, seperti itu. Lalu ada letak kebaharuannya, itu letak kebaharuannya misalnya pada paragraf ini. Nah, pada paragraf terakhir ini, apakah ada kata-kata si peneliti ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini seperti apa, tetapi di sini tidak disajikan seperti itu. Lalu berarti tidak ada letak kebaharuannya. Selanjutnya ada studi literatur tentang teori utama, yang dimana ini faktor utama dalam menggunakan pendekatan tepat ini integrasi teknologi. Apakah guru ini menjadi tokoh utama dalam model pembelajaran ini atau tidak, seperti itu. Lalu kejelasan tujuannya, ya tadi apakah guru ini faktor utama atau tidak, seperti itu. Lalu masuk ke metode pembelajaran. Mohon maaf, ke metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini harus menguraikan tentang jenis metode penelitian yang digunakan dan disertai dengan sumber acuan. Nah, ini yang dimana ini harus bisa mengambil beberapa buku gitu, mencari informasi mengenai metodologi yang diambil ini. Nah, ini ada metodologi penelitiannya, yaitu model Bow-Danga. Ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada subjek penelitian yang dijelaskan secara detail. Nah, ini subjek penelitiannya yaitu kelas 11B dan 11C pada Sekolah SMA Negeri 2 Selong, yang dimana kelas B sebagai kelompok eksperimen dan C kelompok kelas kontrol. Lalu waktu tempat penelitian, sebenarnya ini disajikan pada subjek penelitian, tetapi pada subjek penelitian ini tempatnya di
dicantumkan tetapi waktunya tidak dicantumkan, misalnya pada jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua, atau jam 7 sampai jam berapa seperti itu, tidak dicantumkan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, ini ada teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah antara lain ini pedoman validasi. Nah, lalu teknik analisis datanya ini adalah ini tes esai hasil belajar siswa seperti itu. Lalu masuk ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini harus mencakup untuk penelitian kuantitatif, harus berisikan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Pada kualitatif harus memuat bagian-bagian rinci topik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Nah, sebelum kita ke hasil penelitian ini, kita harus mengetahui apakah artikel ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, setelah saya baca dan saya analisis ya tadi, penelitian ini kuantitatif. Kenapa? Karena tidak berisikan pada metodologi penelitian ini tidak berisikan fokus penelitian. Sedangkan pada kualitatif itu harus ada fokus penelitian seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa penelitian pada artikel ini adalah penelitian kuantitatif. Lalu tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian dan hasil penelitian. Nah, ini tabelnya. Nah, ini tabelnya, ini tabelnya, ini penjelasannya. Seperti itu. Lalu tidak boleh ada citasi. Nah, pada hasil penelitian ini harus berisikan benar-benar hasil penelitian. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Ada pembahasan yang dimana pembahasan ini menunjukkan temuan yang diperoleh, lalu menginterpretasikan penemuan, hasil temuan dikaitkan dengan teori yang sudah ada atau sebelumnya, lalu memunculkan teori baru. Nah, kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya ini harus menunjukkan temuan yang diperoleh. Nah, ini temuan yang diperoleh. Nah, di mana penemuan ini? Nah, penerapan bahan ajar memungkinkan siswa untuk menggunakan kelompok untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematik. Nah, penggunaan ajar macam-macam kepada siswa menggali informasi, menemukan ide, dan menemukan konsep solusi. Nah, manfaat teknologi. Nah, ini adalah temuan yang baru bahwa guru itu nantinya tidak boleh ketinggalan zaman, yang dimana zaman sekarang harus mengetahui apa itu teknologi. Lalu selanjutnya ada menginterpretasikan penemuannya ini. Penemuannya dalam hal ini guru dituntut mempunyai kompetensi untuk memastikan bahwa pemilihan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan efektif seperti itu. Lalu selanjutnya ada hasil temuan dikaitkan dengan teori yang sebelumnya. Nah, tadi pada pendahuluan yang dimana apakah guru ini menjadi tokoh utama atau peran utama dalam model pembelajaran ini ya? Sepertinya iya. Nah, ini dikaitkan berarti guru dituntut mempunyai kompetensi untuk memastikan bahwa pemilihan penggunaan teknologi. Berarti guru ini memiliki peran utama atau peran penting pada model pembelajaran. Lalu selanjutnya ada memunculkan teori baru. Ya, ini pada memunculkan teori. Nah, ini biasanya ada citasi dari orang lain, dari beberapa artikel orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada kepenutupan yang dimana berisikan kesimpulan, harus ada dalam satu paragraf, letak kontribusi penelitian di mana, lalu apakah ada saran seperti itu. Nah, simpulannya ini produk dikembangkan seperti ini sampai ke ini.
Nah, sampai ke ini kita hitung tabel seperti itu merupakan simpulannya dan dikatakan valid dan dapat dilakukan pengujian ke lapangan, dan juga ini terdiri dari satu paragraf. Lalu letak kontribusinya, nah ini pada implikasi dari penelitian ini. Nah, dalam pembelajaran abadi ini merupakan implikasinya, lalu memunculkan teori baru. Nah, ini sama-sama saja implikasi teori baru, berarti membandingkan kesimpulan dengan penemuan yang dilakukan si peneliti. Seperti itu. Langsung ke pembahasan daftar pustaka, yang dimana harus berisikan gaya citasinya seperti apa, lalu urutan sesuai abjad daftar pustakanya, lalu banyak referensi pada daftar pustaka ini harus lebih dari 20, yang dimana gaya citasinya ini kalau saya baca-baca ya, ini gaya citasinya berlaku umum, yaitu author date, yang dimana peneliti lalu tahun pembuatan artikelnya seperti itu. Lalu urutan sesuai abjadnya ini udah sesuai abjad dari A sampai, nah ini dari A, B, berarti sudah sesuai abjadnya ini. Lalu apakah referensi lebih dari 20? Kita hitung saja ya. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti udah lebih dari 20. Lalu pembahasan terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan pada artikel ini. Yang pertama, menurut saya kelebihan artikel ini yaitu mudah dipahami dan banyak gambar yang mudah dipahami, sehingga kita bisa tahu bahwa artikel ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Lalu kelemahannya apa ya tadi? Misalnya contoh kecilnya di subjek penelitian pada metodologi penelitian waktunya tidak dicantumkan seperti itu. Itu contoh kecilnya, kelemahannya. Lalu terus contoh lainnya ada pada awal identitas, yang dimana harus ada akreditasi jurnal. Nah, itu penting supaya kita tahu bahwa akreditasi ini bagus seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mencantumkan hasil analisis tadi pada tabel yang pertama kita bahas seperti itu. Nah, selanjutnya kan kita tadi sudah menganalisis artikel pada jurnalnya, sekarang akan dicantumkan ke tabel yang tadi pertama dibahas ya. Nah, yang pertama ini identitas artikel. Nah, nama penulisnya Edi Waluyo, judul artikelnya pengembangan bahan ajar matematika SMA dengan model creative problem solving terintegrasi TUPAK. Lalu tahun terbitnya 2023, nama jurnalnya Judika Education, volume dan nomornya yaitu volume 6 dan nomor 1. Lalu halamannya halaman 11 sampai 20. Lalu DOI-nya ini bisa kita lihat. Lalu akreditasi jurnalnya Sinta 3, tapi tidak tercantum pada artikel, tetapi kita bisa lihat pada jurnalnya seperti itu. Lalu yang kedua ada efektivitas judul, yang dimana tidak melebihi 15 kata ya. Ya, tadi kan ada 12 kata. Lalu jangan menggunakan singkatan ya, tidak menggunakan singkatan pada model pembelajarannya. Lalu jangan menuliskan tempat ya, tidak menuliskan tempat penelitiannya. Lalu yang ketiga ada abstrak, yang dimana berisikan inti masalah ya. Inti masalahnya yaitu apakah model pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu tujuan belajarnya itu mengembangkan bahan ajar matematika berbasis model creative problem solving siswa SMA. Lalu subjek penelitiannya itu yaitu siswa SMA. Lalu metode penelitiannya yaitu penelitian pengembangan model Borg dan Gall. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu analisis kebutuhan desain produk. Nah, ini sebetulnya tidak dicantumkan ya, berarti kita hapus ya. Berarti teknis
analisis datanya itu penelitian pengembangan model BOG. Nah, ini analisis kebutuhan desain produk dan pengembangan produk. Lalu teknik analisis datanya itu yaitu tes esai. Nah, lalu hasil penelitiannya itu, nah ini hasil penelitiannya itu bahan ajar yang dikembangkan itu valid. Lalu simpulannya yaitu pengembangan bahan ajar matematika SMA dengan model kreatif problem solving terintegrasi FAQ dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi integral. Lalu banyaknya kata yaitu 119. Lalu selanjutnya ada kata kunci yang dimana menggambarkan ranah masalah, menggambarkan istilah pokok, kata tunggal atau kata gabungan kata, banyak kata kunci 3 atau 5. Lalu keterangannya yaitu karena ada kata kunci permasalahan yaitu tadi kreatif problem solving sama dengan TPACK, lalu menggambarkan istilah pokok yaitu yang tadi yang 2 itu. Lalu kata tunggalnya ya kata tunggalnya ini kata gabungan katanya. Lalu banyak kata kuncinya ada 4, mohon maaf, ada 4. Lalu keterbacaan gambar tabel dan persamaannya itu terlihat jelas, terbaca, terus mempunyai narasi singkat pada gambarnya, lalu gambarnya sudah sesuai ya, tidak di bawah keterangan. Seperti itu. Lalu yang keenam ada penggunaan istilah dan kebahasan KBBI, yang dimana istilah itu harus sesuai KBBI dan tidak boleh disingkat ya, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, lalu pada pendahuluan, mengapa penelitian dilakukan? Ya karena ingin mengetahui mengembangkan bahan ajar dan memperoleh ajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa SMA, lalu membandingkan ya yang tadi membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu. Lalu mengungkapkan tentang masalah, ingin mengetahui model pembelajaran. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa baca juga. Nah, seperti ini. Nah, mohon maaf. Nah, bisa dibaca ya. Lalu yang ke-8 yaitu metode penelitian, yang dimana harus bisa menguraikan jenis metode penelitiannya, subjeknya, waktunya, tekniknya, dan teknik analisis datanya. Nah, ini udah ada. Yang tadi bisa diputar ke belakangnya seperti itu untuk penjelasannya. Nah, ini untuk tabelnya saja. Ini untuk hasil penelitiannya. Nah, lalu ini yang ke-10 ada pembahasannya, dan yang ke-11 itu penutupan. Nah, ini daftar pustaka kelebihan bisa dilihat dan dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya juga dalam tahap belajar. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.